Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di mana saja dan kapan saja gitu ya, dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, membawa masker, memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak gitu. Eh, Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi, tupoksi dan kebijakan pembinaan kesiswaan SMA Negeri 1 Kaliwungu bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Basit. Monggo Pak Basit disapa. Beliau adalah Waka Kesiswaan. Selain menjadi Waka Kesiswaan, beliau juga guru bahasa Indonesia, juga seorang penulis di majalah dengan nama pena Basit Tralala gitu ya Pak. Pak Basit ini rumahnya di Perum Kaliwung Indah gitu ya. Mungkin langsung ke materi Pak untuk Silakan. materi yang pertama mengenai ke OSISan Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa itu OSIS itu Pak? OSIS. Sebenarnya bagi anak-anak OSIS itu bukan barang baru. OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Kata organisasi itu mengisyaratkan bahwa OSIS itu merupakan sebagai wadah aktivitas siswa. Sebagai wadah aktivitas siswa yang ada di sekolah tersebut. Siapa anggota OSIS? Ya OSIS itu sendiri yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu, maka anggotanya adalah siswa-siswa SMA Negeri 1 Kaliwungu dari kelas 10 hingga sampai kelas 12. Nah, OSIS itu merupakan satu-satunya organisasi yang disahkan oleh pemerintah sebagai wadah OSIS, sebagai wadah aktivitas pelajar di lingkungan sekolah. Gitu. Okay. Terus ada nggak Pak perbedaannya OSIS waktu SD, SMP, SMA itu ada nggak perbedaannya sama persamaannya letak di mana itu Pak? Kalau SD memang tidak dikenal OSIS, baru ada OSIS itu di SMP dan di SMA. Karena mengapa di SMP dan di SMA dianggap anaknya sudah cukup lumayan besar sehingga mereka bisa diajak untuk menyusun program, mereka bisa diajak untuk melaksanakan program, bahkan mereka bisa diajak untuk mengevaluasi program. Karena OSIS dikatakan hidup mati itu sangat tergantung dari program yang dikemasnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, syarat menjadi pengurus OSIS itu gimana Pak? Seperti syarat menjadi ketua OSIS, sekretaris itu gimana? Untuk menjadi ketua OSIS atau di SMA Kaliwungu bisa dikenal dengan Pilkaos, pemilihan ketua OSIS itu dilaksanakan secara terbuka. Artinya dengan pemilihan secara langsung. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, merekalah yang akan menjadi ketua OSIS itu sendiri. Nah, masa periode pengurus OSIS itu 1 tahun. Nah, untuk kelengkapan OSIS-nya, mulai dari sekretaris, bendahara, hingga sekbid yang ada 10 itu, semuanya berdasarkan usulan, berdasarkan usulan dari masing-masing kelas yang terseleksi oleh Majelis Permusyawaratan Kelas. Majelis Permusyawaratan Kelas selaku pelaksana pemilihan ketua OSIS akan men-screening kira-kira siapakah anak-anak SMA Negeri 1 Kaliwungu yang layak dan punya dedikasi untuk bisa aktif di OSIS. Sehingga menjadi pengurus OSIS, menjadi ketua OSIS itu memberikan nilai tambah tersendiri bagi anak tersebut. Gitu. Selanjutnya Pak, dalam OSIS itu perannya apa Pak untuk bagi peserta didik itu Pak? Oke.
Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasannya OSIS mempunyai peran yang sangat fatal bagi sebuah sekolah. Ya kan? Selain sebagai wadah organisasi, OSIS juga memberikan ruang kepada OSIS untuk berkreativitas di bidang kegiatan yang lainnya. Dalam hal ini pandang tangannya adalah ekstrakurikuler. Sehingga OSIS diharapkan bisa menjembatani ketika ada ekstrakurikuler yang mengalami kevakuman atau ekstrakurikuler yang tidak aktif. Nah, perlu diketahui anak-anak semua bahwa SMA Negeri 1 Kaliwungu pada tahun pelajaran 2021-2022 ini membuka ekstra yang cukup banyak. Bagi mereka yang pengen menambah tambahan hafalan Quran, SMA Kaliwungu juga membuka ekstra tahfidz yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang ingin meningkatkan kemampuan kebugaran di bidang olahraga voli juga ada ekstra bola voli baik putra maupun putri. Bagi yang mensukai kegemaran di bidang gambar menggambar juga dibuka ekstra karikatur. Nah, perlu diketahui ekstra karikatur merupakan ekstra yang cukup spesial di SMA Negeri 1 Kaliwungu karena hanya satu-satunya sekolah yang membuka ekstra karikatur, karena diharapkan lewat ekstra karikatur ini bisa menghasilkan orang-orang kreatif di bidang kartun. Kemudian ada kegiatan ekstra-ekstra lainnya seperti PA, bola basket, panahan, tari, paduan suara, kirok, terbangan, dan lain sebagainya. Semuanya itu diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk meningkatkan potensi, meningkatkan kemampuannya, sehingga lepas dari SMA mereka minimal punya satu keahlian yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya Pak, ini kan masih dalam masa pandemi gitu kan Pak? Betul. Lah itu banyak ekstra sekali kayak gitu. Terus cara mengikutinya gimana Pak itu Pak? Karena ini kan dalam keadaan darurat, keadaan yang ya boleh dikatakan cukup kita ketahui bersama, memang kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Tapi paling tidak lewat kegiatan daring ini, Bapak Ibu guru pembina ekstra bisa memberikan tugas kepada mereka-mereka yang ada di rumah. Misalnya untuk bola voli, anak diberi kesempatan untuk memvideo, memposting, mengunggah bagaimana passing yang benar, bagaimana smash yang benar, bagaimana kontrol bola yang benar. Begitu pula ketika anak-anak ikut paduan suara, mereka oleh para pembina diberi beberapa bahan untuk dipelajari, kemudian mereka berlatih secara mandiri di rumah. Diharapkan nanti dalam beberapa minggu diminta kembali untuk memberikan laporan bagaimana tingkat keberhasilannya atau pencapaiannya dalam latihan secara mandiri di rumah. Dan ingat, semuanya harus dilakukan secara kontinu dan anak harus melakukan absen setiap harinya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk yang untuk tugas bimbingan itu ada istilah STP 2K. Nah ini, gimana itu? memang saya tidak bisa bekerja seorang diri. Saya dibantu oleh beberapa Bapak Ibu guru yang nanti akan membantu aktivitas saya selama saya menjadi wadah kesiswaan. Yang dikenal dengan istilah STP 2K. Apa itu STP 2K? Satuan Tugas Pembina Kesiswaan. STP 2K ini ada 10 sekbid. Saya ulangi, untuk STP 2K ini ada 10 sekbid. Sekbid yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid yang kedua, pembinaan budi pekerti, luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekbid yang keempat, pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga. Sekbid yang kelima, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, dan lingkungan hidup. Kemudian yang keenam,
adalah pembinaan kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat yang plural. Yang ketujuh, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang kedelapan adalah pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber daya alam. Kemudian yang kesembilan adalah pembinaan sastra dan budaya. Sedangkan yang ke-10 pembinaan komunikasi dalam berbahasa Inggris. Jadi ada 10 segmen. Jadi 10 segmen ini nanti yang akan dikomando oleh Bapak Ibu guru yang nantinya akan mendampingi anak-anak dari masing-masing segmen itu sendiri. Karena dari 10 segmen itu nanti juga akan ada 10 segmen dalam kepengurusan OSIS itu sendiri. Ini kan juga masih dalam pandemi, Pak. Terus program-program OSIS yang dapat dilakukan dalam masa pandemi itu seperti apa ya? Oh iya. Untuk pandemi seperti ini memang diharapkan tidak sampai mengurangi aktivitas, kita tetap bisa berkarya. Nah, namun karena terkendala sesuatu hal, kita harus bisa memilah dan memilih berbagai program yang bisa dilaksanakan. Nah, tetap untuk program sosial atau kepedulian sosial itu kita jalankan. Seperti pada tahun ini, paling tidak kita ketika mendengar ada orang tua dari siswa ada yang meninggal, OSIS nanti mewakili dari kelas tersebut takziah. Kemudian di sana kadang membaca Yasin, kadang juga tahlil bersama. Selain itu pada kemarin kita juga membangun rasa peduli dengan kita membuka yang namanya infak bersama, kita buat secara umum kepada alumni siapa yang akan berpartisipasi. Mereka silakan kirim rekening, nanti kita bagikan ke warga sekitar sekolah. Jadi dengan kata lain, di era pandemi, di masa pandemi seperti ini, tetap kepentingan kegiatan sosial tetap kita laksanakan dengan harapan bisa meringankan beban dari orang lain. Yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan kerohanian tetap kita laksanakan, terutama kegiatan PHBI. Nah, ini bisa dilaksanakan secara daring. Secara daring kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita tetap menjaga jarak, kita tetap cuci tangan dan sebagainya, ya kan. Seperti ya kita mengadakan pengawasan, pengajian secara virtual di musola, ya kan, nanti diunggah sehingga bisa live bisa disaksikan oleh seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kemudian kalaupun toh ada kegiatan lainnya seperti KIR, karya ilmiah remaja, kebetulan tahun ini karya ilmiah remaja banyak yang mendulang prestasi luar biasa baik di tingkat nasional maupun provinsi, bahkan terakhir kita mendapatkan kejuaraan di tingkat internasional. Wow, luar biasa sekali. Memang di KIR ini memang kebetulan kita harus selektif betul dalam memilih, karena anak-anaknya yang KIR ini memang selain mereka punya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, mereka juga mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena naskah yang disampaikan untuk kejuaraan yang internasional itu sebenarnya naskah ditulis dalam teks bahasa Inggris gitu ya. Kemudian untuk yang olahraga memang sementara kita belum berani melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun ya 1-2 kadang ke sekolahan memang mereka sengaja untuk pemanasan dalam rangka menjaga kebugaran dan imun mereka gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Untuk mengenai pemilihan OSIS ini, pada masa pandemi, sekali lagi pada masa pandemi terus Pak, ini gimana caranya ya pemilihan OSIS pada pandemi ini? Pemilihan OSIS masa pandemi seperti ini memang di tantangan tersendiri bagi tim IT SMA Negeri 1 Kaliwungu. Memang untuk pemilihan ketua OSIS pada masa pandemi seperti ini memang kita harus dilaksanakan secara daring pula. Memang kita seleksinya juga lewat daring pula. Jadi lewat ketua kelas mencoba mengakomodir, menginventarisasi siapa siswa di kelas tersebut yang memiliki potensi yang luar biasa. Setelah terdapat 5 orang yang layak untuk kita ajukan,
Kemudian nanti dari 5 orang itu kita publish di web sekolah. Kemudian biarkanlah selama masa ini mereka melakukan kampanye, ya kan, mereka menyampaikan program visi dan misinya. Setelah itu baru diadakan pemilihan ketua OSIS. Nah, sama pemerintah juga melalui daring. Nah, semua siswa mempunyai hak suara. Satu siswa, satu suara. Gitu sih. Sehingga mereka yang terbanyak suaranya, mereka layak menjadi ketua OSIS. Nah, untuk tahun ini memang kebetulan masih dipegang oleh Mas Tegar dari kelas 11 IPS 3. Tadi sekarang ke 12 IPS 3. Oh gitu. Oke. Iya udah. Demikian wawancara eksklusif materi tentang kesiswaan bersama Wakil Kesiswaan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Nanti kita sambung lagi sesi tanya jawab lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.